Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildawati dari kelompok 4. Kami mendapatkan judul yaitu sejarah hadis sebagai sumber ajaran Islam. Di sini kita perlu tahu dulu apa sih itu makna dari hadis. Yakni hadis menurut istilah yaitu baru, dekat, dan cerita atau berita. Sedangkan menurut bahasa ahli berarti segala ucapan Nabi, segala perbuatan dan keadaan beliau. B. Fakta sejarah atau hadis sebagai sebuah fakta sejarah. Menurut historis, merupakan sebuah reportase mengenai masa lampau, masa yang sudah terlalu lama ya. Masa lampau itu sejarah lah. Makanya dibilang dengan sebuah fakta sejarah atau masa lampau. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada sisi-sisi kehidupan Muhammad. Hadis yang sanad adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Itu emang benar-benar ada, kita tidak bisa mencegahnya. Peristiwa tersebut kita tidak bisa mencegahnya. Kita bisa melaluinya. Ada dua argumen yang membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah peristiwa atau fakta sejarah. Yaitu yang pertama, hadis menurut pengertian terminologi hadis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari terminologi hadis. Di mana peristiwa terminologi hadis itu membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah peristiwa atau fakta sejarah. Yaitu secara terminologi kata hadis berarti segala sabda atau perbuatan, tahril dan al-ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pengertian ini ada dua kata kunci yang dapat membuktikan bahwa hadis adalah fakta sejarah. Yang pertama yaitu kata disandarkan. Kata kunci ini menunjuk pada sebuah kenyataan bahwa setiap pernyataan yang diklaim sebagai hadis Nabi harus mempunyai sandaran atau sanad, yakni seorang periwayat atau murid dengan periwayat lainnya atau guru. Dari periwayat terakhir sebagai terhimpun hadis-hadis mukjizat al-hadits hingga periwayat pertama atau sahabat Nabi. Proses penyandaran sebuah berita ini menunjukkan adanya sebuah proses transmisi fakta atau berita atau hadis yang bersumber dari peristiwa masa lampau oleh seseorang. Yang kedua, kata Nabi Muhammad. Kata kunci dari Nabi Muhammad itu menunjukkan kepada kita seorang sosok manusia yang hidup di dunia atau di dunia Arab dengan situasi kondisi sosio-historis yang melingkupinya pada abad ke-7 Masehi. Dengan demikian hadis tidak lain merupakan sebuah reportase itu sebuah rekaman pada masa lampau sejarah seorang hidup di daerah dan pada masa tertentu, yakni Muhammad hidup pada abad ke-7 Masehi di Arab. Tadi yang pertama pengertian terminologi hadis. Jadi yang kedua di sini ada penyebutan besar bagi Muhammad dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW pada Quran surah Al-Isra ayat 93 sampai 94. Dengan artinya, katakanlah Maha Suci Tuhanku, bukankah saya seorang manusia atau seorang rasul? Apa yang membuat manusia enggan beriman kepada petunjuk yang sudah ada kepada mereka? Mereka berkata, adakah seorang manusia seperti kita itu untuk dijadikan rasul? Kata basar pada ayat tersebut digunakan Allah untuk menyindir persepsi orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada ayat sebelum dan sesudahnya
dari ayat 90 sampai 93 dan ayat 99. Di mana orang-orang kafir itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena karena Muhammad itu tidak mampu membawakan mukjizat yang bersifat material. Yang maksud yang bersifat material itu seperti misal contoh tidak memiliki kebun kurma dan kebun anggur, memancarkan air dari bumi, terus tidak memiliki rumah emas dan air yang sangat berlimpah. Dengan sebab itu maka orang-orang kafir tidak mempercayai kepada Muhammad. C yaitu hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. 1. Hadis adalah penjelasan bagi Al-Quran. Quran surah Al-Nahl ayat 16 nomor 44 yang artinya dan kami turunkan kepadamu Muhammad al-Zikr atau Al-Quran agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada mereka. Di situ ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bertugas atau berfungsi sebagai penjelas atau al-Zikr Al-Quran kepada umat manusia. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ajaran-ajaran yang telah terdapat dalam Al-Quran masih banyak yang belum bersifat global, atau tidak rinci sehingga perlu dijelaskan penjelasan Nabi. Secara historis, ajaran Al-Quran sudah sempurna dengan berakhirnya masa turunnya wahyu Al-Quran, di mana ketika Nabi masih hidup, beliaulah yang memang menjelaskan secara otoritatif terhadap sifat global Al-Quran. Saya Nufika Yanti dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Dan saya akan melanjutkan prestasi dari Hildawati. Hadis sendiri dijadikan sebagai sumber hukum syariat ajaran agama Islam, di samping Al-Quran, ijma' dan qiyas, dan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurnaan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma', kemudian dilanjutkan dan diperjelaskan dan diperkuatkan dengan adanya qiyas. Macam-macam hadis. Hadis memiliki 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang sah, hadis yang sehat, dan hadis yang selamat. 2. Hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang dinukilkan oleh orang adil, yang mustasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Perbedaan hadis ini adalah di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. 3. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Di dalam hadis ini tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Fungsi hadis. Fungsi hadis memiliki 4 fungsi antara lain, yaitu pertama, bayan at-taqrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri, yaitu memberi kepastian hukum agama yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasak, yaitu memberi ketentuan keterdahuluan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kata-kata salah, baik dari isi maupun tata cara kami menyampaikan prestasinya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.